I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, you know. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 dengan anggota Saya Lovita dengan NIM 023. saya Lia dengan NIM 024. Saya Arya dengan NIM 027. Saya Dita dengan NIM 038. Selamat menonton. Berikut ini merupakan alat dan bahan praktikum. Adapun prosedur kerja, yang pertama, tutuplah atau sumbatlah kedua lubang hidung praktikan dengan kapas, kemudian mata praktikan ditutup. Langkah kedua, bersihkan lidah praktikan menggunakan tisu. Langkah ketiga, letakkan potongan bahan, baik buah apel, jeruk, pisang, dan tomat pada lidah yang terjulur secara bergantian, kemudian percobaan diulangi dengan keadaan lubang hidung dibuka. Langkah keempat, ulangi percobaan sebanyak 2 kali untuk praktikan yang sama, serta ulangi percobaan pada praktikan yang lainnya. Berikut ini merupakan percobaan dengan hidung ditutup atau disumbat. Selanjutnya, percobaan hidung yang tidak ditutup. Berikut ini merupakan praktikan kedua yang melakukan hal yang sama seperti praktikan yang pertama. Berikut ini merupakan percobaan praktikan yang ketiga dan melakukan hal yang sama seperti praktikan yang pertama dan kedua. Dan yang ini merupakan praktikan yang keempat, serta melakukan hal yang sama seperti praktikan yang pertama, kedua, dan ketiga. Berikut ini merupakan hasil praktikum. Berdasarkan data dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana beberapa siswa dapat lebih merasakan aroma saat hidung terbuka dan dapat juga merasakan aroma saat hidung tertutup, di mana memiliki perbedaan-perbedaan di masing-masing siswa.
Selanjutnya mengenai pembahasan dari praktikum. Berdasarkan hasil percobaan, hidung yang ditutup tidak dapat mencermati bau dengan baik. Inilah bukti bahwa antara organ pembau dengan pencium saling bekerja dengan baik. Aroma yang berada di rongga dalam hidung tidak dapat tercium karena bau tidak dapat masuk dan terdeteksi oleh serabut saraf. Kita merasakan bau buah apel berbeda dengan jeruk, pisang, dan tomat karena adanya organ pembau. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir yang mengandung sel-sel pembau. Pada sel-sel pembau terdapat ujung-ujung saraf pembau atau saraf kranial. Selanjutnya akan bergabung membentuk serabut saraf pembau untuk menjalin dengan serabut-serabut otak. Dengan adanya indera pembau, otak lebih peka dalam menerima rangsangan minuman beraroma atau aroma buah-buahan. Untuk hidung yang tertutup akan menurunkan jumlah rangsangan sehingga otak menjadi kurang merasakan aroma buah. Dalam percobaan yang dilakukan, terdapat beberapa siswa yang dapat lebih merasakan aroma saat hidung tertutup atau merasakan aroma yang sama saat hidung dalam keadaan terbuka ataupun tertutup. Hal ini terjadi karena hidung tidak tertutup dengan baik maupun menurunnya fungsi sel saraf pembau pada hidung. Secara fisiologis, penciuman dan pengecap mempunyai hubungan yang erat. Pembau dan pengecap saling bekerja sama sebab rangsangan bau dari makanan dalam rongga mulut dapat mencapai rongga hidung dan diterima oleh reseptor olfaktori. Dalam percobaan ini, menggunakan buah apel, pisang, jeruk, dan tomat sebagai sumber bau dan rasa, dan hasilnya tidak bisa merasakan bahan makanan tersebut jika hidung ditutup, tetapi bisa merasakan jika tidak menutup hidung kita. Hal ini juga dikarenakan keterkaitan antara indera pembau dan indera pengecap yang saling membantu dalam prosesnya. Secara fungsional, antara indera pembau dan indera pengecap memiliki keterkaitan yang erat di mana keduanya ini merupakan sistem penginderaan kimia atau chemoreseptor. Bekerjanya indera pembau dan indera pengecap tergantung pada reseptor yang biasanya distimulasi oleh zat kimia, selain sistem yang sama-sama diaktifkan oleh rangsangan kimia. Pembau dan pengecap saling bekerja sama, sebab rangsangan bau dari makanan dalam rongga mulut dapat mencapai rongga hidung dan diterima oleh reseptor olfaktori. Pengaruh bau sangat menentukan terhadap kesan pengecap jika rangsangan bau dihalangi dengan menutup mata dan kedua lubang hidung, maka tiga zat makanan yang berbeda akan mempunyai rasa yang hampir sama, dikarenakan tidak tersampaikannya rangsangan bau ke reseptor olfaktori ketika hidung tertutup. Maka hal ini yang menunjukkan hubungan di antara keduanya adalah bahwa indera penciuman merupakan reseptor awal sebelum indera pengecap memutuskan untuk menerima atau tidak menerima suatu makanan. Sehingga dengan hidung terbuka, praktikan dapat lebih pekat merasakan stimulus yang diberikan. Hubungan antara indera pengecap dan indera pembau di mana mereka saling bekerja sama sebab rangsangan bau dari makanan dalam rongga mulut dapat mencapai rongga hidung dan diterima oleh reseptor olfaktori. Keadaan ini akan terganggu ketika kita sakit pilek, di mana hubungan antara rongga hidung dan rongga mulut terganggu sehingga uap makanan dari makanan di mulut itu tidak dapat mencapai rongga hidung dan makanan seakan-akan kehilangan rasanya. Jadi indera pengecap dan indera pembau itu sangat erat hubungannya. Jika kita mengalami flu atau pilek, nafsu makan itu akan menjadi menurun. Karena ketika seseorang menderita sakit pilek, maka makanan tersebut terasa hambar rasanya dan bau tidak dapat dicermati dengan baik. Hal ini disebabkan karena hidung tidak dapat mencermati bau dengan baik sehingga makanan terasa hambar dan maka nafsu makan pun menjadi menurun. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi nilai OFT dan ORT seseorang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelainan pembau yang mungkin dialami oleh probandi seperti hiposomia akibat sakit atau pilek, kemudian bagian rongga hidung yang mengandung reseptor penciuman yang kurang mengalami ventilasi, serta karena perbedaan OFT antara perlakuan ditutupnya satu lubang hidung dengan yang terbuka semua. Sekian dari kami. Sampai jumpa!